Hai teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan Pantun Rohani. Pantun Rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Bersama Angelita di Malang. Bersama saya, Aleta dari Salatiga. Bersama saya, Graciana dari Solo. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, gereja memberikan bacaan kepada kita dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan 11. Bacaan yang diperdengarkan kita pada hari ini bagian dari amanat perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Waktu itu, para murid berduka cita karena kebersamaan bersama Tuhan Yesus selama 3 tahun harus segera berakhir karena Yesus harus kembali kepada Bapa. Tetapi lebih dari itu, yang membuat para murid berduka cita adalah pernyataan Yesus sebelumnya bahwa sepeninggal Tuhan Yesus, para murid akan mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Mereka akan dikucilkan, bahkan dibunuh. Dan orang-orang yang melakukan itu semua telah merasa berbuat bakti pada Allah. Memasak yang banyak sebab ada tamu. Membuat menu beraneka rupa adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, khususnya untuk para ibu yang punya pengalaman membesarkan bayinya dengan memberi ASI, ketika mau menyapih tentu ada sesuatu yang juga sulit. Itulah yang lebih kurang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Para murid harus juga disapih. Maka Tuhan Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu ketika aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Setelah aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu penghibur yang akan mengingatkan kamu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sinar matahari di waktu pagi selalu dibagi tiada jemu-jemu. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, perikop pendek ini sebenarnya mengungkapkan sebagian misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Bapa mengutus putranya Yesus menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan kabar sukacita. Setelah Yesus, Sang Allah Putra selesai menjalankan tugasnya, menjalankan perutusannya, Yesus harus kembali kepada yang mengutusnya, yaitu harus kembali kepada Bapa. Tetapi janji Yesus, janji Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan itu dipenuhi dalam mengutus Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus setelah Yesus kembali pada Bapa, tidak lagi terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga kita yang tidak hidup bersama orang-orang Israel waktu itu, tidak hidup bersama Yesus 2000 tahun yang lalu, saat ini bisa merasakan karya Allah itu. Karena apa? Karena Roh Kudus telah diutus pada kita semua. Sehingga kita boleh menyapa Tuhan kita dengan sebutan Aba, ya Bapa. Itu semua karena bimbingan Roh Kudus. Singgah di kafe bukan sekedar makan, tapi juga untuk mencari hiburan. Hal inilah yang akan ia insafkan, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita bersedia merawat Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Semakin setia kita merawat kehadiran Roh Kudus dengan setia mendengarkan bisikannya yang selalu mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, Roh Kudus akan semakin betah tinggal di hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bulan Mei adalah bulan Maria. Di hari ke-11 bulan Maria ini, dari Gua Maria di Rumah Retret Santa Maria Magdalena Postel, Kota Malang, saya mengucapkan selamat bertekun dalam berrosario, karena dengan menggenggam manik rosario, kita telah menggenggam tangan Bunda Maria. Tuhan memberkati.
et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi, Roh Kudus telah tinggal di hati kita. Setiakah kita mendengar bisikannya? Selamat bertekun dalam berosario. Berkat dalam. Terima kasih berkat dalam. Terima kasih berkat dalam.